Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, sebelumnya saya sudah upload video tentang checklist operator sekolah sebelum rilis Dapodik, kemudian 24 website wajib diketahui operator sekolah. Nah, di video Sepil ini ada saya jelaskan beberapa website yang perlu teman-teman pahami. Salah satunya yang pertama websitenya adalah web Dapodikdasmen. Nah, ini nama websitenya dapo.kemdikdasmen.go.id. Nah, ternyata setelah saya bikin video ini, tampilan websitenya sekarang berubah, teman-teman, ya. Jadi ini dia website Dapodikdasmen terbaru, ya, dengan penyegaran ya. Jadi ini dapo.kemdikdasmen.go.id seperti yang saya tulis di sini ya. Ini websitenya jadi lebih segar, lebih fresh, dan sepertinya lebih ringan. Kalau saya rasa ini sangat ringan sekali ya, beda dengan sebelum-sebelumnya ya. Nah, jadi mari kita review ya teman-teman ya, kondisi websitenya seperti apa. Kalau dulu tampilannya ya biasa sih, kalau sekarang lebih seger aja dilihatnya. Oke teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman buka web Dapodik di tampilan berandanya adalah seperti ini, ada data sekolah, data peserta didik, dan data guru. Kemudian di sini bisa kalian cari sekolah kalian atau sekolah lain untuk melihat datanya, gini ya. Nah, kemudian ini ada Dapodik dalam angka, jumlah sekolah, peserta didik, guru, pengiriman data. Oh, ternyata tidak 100% terkirim datanya ya. Kemudian status pengiriman data. Nah, ini kualitasnya, grafik jumlah sinkronisasi 30 hari terakhir. Nah, ini kemudian pembaruan aplikasi Dapodik. Nah, ini ya aplikasi terbaru untuk versi terbaru panduan aplikasi. Nah, ini sebenarnya belum rilis ya. Belum rilis. Nanti untuk melihat rilisnya di mana kita pantau. Nah, ini berita terbaru. Berita terbarunya adalah tanggal 12 Juli, Kemdikbud menerbitkan surat edaran MPLS ya. Jadi untuk rilis aplikasinya belum. Kita bahas dulu menu-menunya ya. Yang pertama ada menu progres pengiriman, kita lihat ya, open link. Nah, ini progres pengiriman itu bisa dilihat seperti ini. Ya, jadi yang belum sinkronisasi itu per daerah nih datanya ya, oh Jawa Tengah nomor 2 saya nih, ini daerah saya Jawa Tengah ya. Saya nomor 2 jadi dari 52.000 sekolah, kurang lebih ada 629 sekolah yang tidak sinkron. Entah itu tutup atau apa gitu ya, intinya ya Jawa Tengah nomor 2, nomor 1 Yogyakarta, dan seterusnya. Yang terakhir apa nih terakhir? Wah, Papua Pegunungan. Ada 82%, 82,5% yang sudah sinkron, yang lainnya belum. Oke, selanjutnya ini ya nggak terlalu penting buat kita sih sebenarnya ya. Kemudian ini kualitas data Dapodik, menu yang kedua ada IKD, kualitas data Dapodik, indikator kualitas data. Jadi di sini Dapodik itu untuk kelengkapannya skornya 90%, 71, kemudian validitasnya 76,21%, ini validitas cukup rendah ya, dan mutakhirnya 73, totalnya oke. Oh, jadi mengalami progres penurunan nih di semester genap ya. Semester genap mengalami progres penurunan. Nah, tuh turun 5,72% trennya ya. Jadi kualitas Dapodiknya menurun nih ini ya. Jadi naik turun, atau mungkin kalau di semester genap progresnya memang selalu menurun ya dari data di sini ya. Ini nih merah, merah, merah setiap di semester genap. Oke. Dan indeks kualitas Dapodiknya lagi-lagi, oh Yogyakarta nomor 1, berarti ini bagus banget ya, Yogyakarta selalu nomor 1. Jawa Tengah kalau di indeks kualitas Dapodiknya nomor 3 ternyata ya. Kemudian ya ini ya tak terlalu penting, nanti kita lihat aja untuk kemudian untuk selanjutnya menu yang ketiga yaitu unduh aplikasi. Nah, disinilah teman-teman,
mengunduh aplikasi kalau sudah ada aplikasi terbarunya ya. Nah, yang anehnya saya tadi kemarin sempat cek-cek ternyata kok ada versi D gitu ya. Jadi ini kolom sebelah kanan ini untuk tingkat SMK, yang sebelah kiri untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SLB. Jadi nanti ketika sudah rilis Dapodik terbaru, itu jangan sampai salah download ya teman-teman. Yang kalian pakai itu sekolah apa, dilihat ya, dilihat ya. Jadi nanti tidak salah download. Kolom selain SMK ada di sini, yang SMK ada di sini. Mungkin ini yang untuk SMK tidak jadi rilis gitu ya, karena ketika saya download itu nggak bisa nih, cuma ngeblink aja. Jadi ini memang tidak rilis kemarin, saya juga dapetinnya terakhir pakai versi C gitu. Kemudian di bawahnya ada history updatean aplikasinya ya, ini dari 2025 A, B, C, kemudian yang 6 juga A, B, C gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti mau download aplikasi Dapodik di menu ini, unduh aplikasi. Kemudian di sini juga ada profil, jadi yang registrasinya offline ya, ini kalau download profil Dapodik ada di sini. Iya, bebas pilih salah satu gitu ya. Kemudian ini untuk profil rapot seperti itu. Selanjutnya ada menu berita. Ya, kalau biasanya ketika kita buka beranda dulu itu berita langsung tampil di awal. Nah, sekarang tidak ya. Ternyata sedikit dirubah, jadi beritanya ada menu sendiri dan sekarang ya seperti ini tampilannya kotak-kotak gitu ya. 3 ke samping gitu ya. Jadi ini yang terbaru, ini yang sebelumnya-sebelumnya. Jadi update-annya adalah berada di paling kiri atas ya. Kalau dulu kan satu kotak ke bawah ya, beritanya ke bawah, terus kalau ini ya seperti ini. Cuma kalau dilihat sih kalau saya jujur lebih suka berita itu dari atas ke bawah, tidak ke samping seperti ini ya. Tidak ke samping, tapi ya perasaan orang beda-beda ya teman-teman ya. Kemudian setelah menu berita ada menu fact. Nah, ini untuk pertanyaan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman, sering tanyakan. Jadi ini ada tanya jawabnya gitu ya. Di sini answer question lah gitu ya. Kemudian di sini ada menu masuk ke sistem. Nah, ini login sekolah itu berarti yang ke SP Datadik ya. Ini adalah ke SP Datadik nih, tuh SP Datadik. Jadi sekolah bisa langsung login ke SP Datadik dari sini. Kemudian yang bawah ini adalah loginnya operator dinas. Nah, kalau yang Datadik Kemdikdasmen itu adalah operator dinas nih ya. Nah, ini SP Datadik itu untuk sekolah. Yang data Dikdasmen ini untuk operator dinas, seperti itu. Nah, yang terbaru juga di sini teman-teman, kita kembali ke beranda ya, ini ada yang baru yang sangat menarik ya. Jadi ketika kita ke beranda, kemudian cari NPSN, nih saya masukkan sekolah saya ya, NPSN kita cari, nah ini ada sekolah saya nih, kita klik detail, itu ada data-data sekolahnya lengkap teman-teman ya. Jadi di sini mulai dari data sekolahnya, kepala sekolah, dan lain sebagainya, kemudian data pelengkapnya, jumlah siswa terbarunya, PTK, rombel gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ada terakhir diperbarui, artinya ini data yang masuk ke webnya ya, bukan sinkron ya, bukan sinkronisasi ya. Karena kan nggak mungkin saya sinkron tanggal 11 Juli kan nggak mungkin. Ini adalah update data di web ininya, yaitu terbarunya 11 Juli. Nah, yang menarik ada di sini teman-teman ya, di bawah. Nah, ini dia. Jadi, sekarang bisa kalian lihat kualitas dapodik Anda itu yang kurang bagus di mananya, ya. Nah, indikator kualitas dapodik sekolah saya itu yang kurang adalah di ruangnya, ya. Dan di sini kelengkapan berarti kalau sekolah saya ini kelengkapan untuk bangunan, tanah, ruang sekolah sudah 100%, tapi peserta didiknya kurang. Karena ini hanya asumsi ya, mungkin ya. Jadi, kenapa di sini kurang? Sebentar. Benar, kita kelas dulu. Nah, kenapa di sini peserta didik dan PTK-nya kurang? Karena di menu validasinya itu tidak terisi semua, teman-teman ya. Tidak terisi semua. Mungkin seperti itu. Ya, jadi saya tunjukkan. Ini masih dapodik lama ya, teman-teman masih dapodik lama yang baru belum rilis. Jadi di menu validasi lokal itu
Nih, ya. Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat saya perbesar lagi. Nah, untuk peserta didiknya ada warning 120, makanya kemungkinan besar di sini kualitas, kelengkapan datanya, tidak terisi semua sehingga ada 70 baru 77% saja kelengkapannya ya. Kemudian untuk PTK juga sama, untuk PTK datanya ada 9 warning ya, sehingga mungkin mungkin di sini juga tidak terisi semua, seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk ruang ini kualitasnya 41 merah, ya. Karena ya mungkin, jujur saja saya jarang sekali mengupdate ruang ya, teman-teman. Kita selalu salin data periodik gitu ya. Nah, ini juga termasuk pemutahiran, juga sama kemungkinan karena kita selalu menggunakan salin data periodik, sedangkan Dapodik itu harusnya update tiap semester. Jadi nanti kita coba lihat ya, ketika ngerjakan Dapodik semuanya saya, rubah sedikit-sedikit lah kualitasnya, kondisi ruangnya, isiannya, gitu-gitu, sehingga ada update datanya gitu ya. Jadi yang jelek di sekolah saya itu ternyata ruang dan memang benar, karena ruangan saya itu adalah hampir semuanya rusak ya, hampir semuanya rusak, nih kondisi ruangannya. Nah, ini pokoknya kondisi ruangan saya itu hampir semuanya rusak, teman-teman. Nah, ini rusak sedang, rusak berat, rusak sedang, ya, tidak ada kerusakan, rusak ringan, rusak berat, rusak sedang, gitu-gitu nih, banyak ya. Mungkin itu juga berpengaruh sehingga datanya merah ya. Nanti kita coba setelah rilis Dapodik terbaru, kita coba pantau dan kita coba rubah apakah berpengaruh. Yang mana sebenarnya jadi pengaruh ini ya. Ini hal yang baru, jujur, ini kalau menurut saya ini hal yang baru sehingga kita bisa melihat kualitas dapodik kita itu yang kurang yang mana gitu teman-teman, oke? Ya, seperti itu saja. Silakan teman-teman bisa cek sendiri kualitas dapodik kalian untuk, apa namanya, melihat kualitasnya, hasilnya sehingga kalian bisa tingkatkan atau perbaiki kualitas dapodik kalian, ya. Luar biasa, oke? Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.